Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Malam hari ini kita bisa berkumpul tidak hanya online tapi juga on-site di kantor Dompet Duafa Hongkong. Ini sudah berkumpul GM Dompet Duafa Hongkong, Ustaz Fajar, kemudian Direktur IMA, Ustadz Brother Arif Didi. Ya, enak ya. Ustadz Arif dan Ustadz Badrul Salim serta teman-teman juga, ada Bang Abe, ada Pak Ghazali, ada Mas Umar, As yang Mas Irjis, eh, dan semua teman-teman yang lain juga nanti mungkin insya Allah akan menyusul untuk hadir secara onsite juga. Dan insya Allah malam hari ini kita juga akan mendiskusikan atau menyampaikan mempersiapkan perjalanan suci perjalanan suci safar haji ke Baitullah. Ini sebenarnya salah satu untuk eh, eh, apa ya, sebagai sebuah bagian dari persiapan kita juga atau memotivasi, bisa memotivasi kita juga untuk beribadah haji bagi yang belum atau yang ingin lagi, dan juga untuk mengantarkan Ustadz kita, Ustadz Fajar yang insya Allah dalam waktu dekat akan segera berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan eh, apa yang kita niatkan untuk silaturahmi dan juga talabul pada malam hari ini, dan juga untuk mendoakan kelancaran perjalanan haji Ustadz guru kita, Ustadz Fajar, bisa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam dan salawat semoga tetap tercurah di junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam yang perjuangan agamanya, dan semoga kita termasuk dalamnya, dan semoga Allah pantaskan kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita sebenarnya tadi saya sampaikan tema kita adalah seputar mengenai persiapan untuk berangkat haji. Mungkin nanti bisa berkembang diskusinya, dan nanti akan dipandu dan dibimbing oleh guru kita Ustadz Kang Badru Salim. Insya Allah sudah siap dengan materinya malam hari ini yang menghangatkan suasana dengan penuh diskusi insya Allah. Dan alhamdulillah ala Jumat ini kita selenggarakan secara rutin. Alhamdulillah berdasarkan diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan juga IMAH, Yayasan Muslim Mahasiswa di Hong Kong, sebagai sebagian dari pola silaturahim untuk mensilaturahim untuk teman-teman yang ada di Hong Kong dan juga teman-teman yang ada di luar Hong Kong yang sebelumnya pernah di Hong Kong, sehingga ketika kita melaksanakan online ini bisa diikuti juga oleh teman-teman yang ada di luar Hong Kong. Dan juga di samping melalui Zoom, eh, acara ini juga kita live streamingkan di Facebook Dompet Duafa Hong Kong, sehingga bisa menjadi bermanfaat juga untuk teman-teman lain yang berminat atau berkeinginan untuk menimba ilmu dari eh, materi kajian yang selalu dilaksanakan pada Jumat malam ini. Baik, untuk keberkahan acara ini, marilah kita sama-sama buka dengan membaca Ummul Kitab, Surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan keberkahan Surat Al-Fatihah ini bisa memberi keberkahan buat kita semua. Ala dini awanatan solihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Nah, selanjutnya serahkan pada Ustaz untuk menyampaikan pada Ustaz.
Terima kasih Ustadz Abang Adi atas waktunya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azim. Al-hadi ala syarabihil mustaqim. Syarabil anbiya'i wal mursalin. Syarabil awliya'i was salihin. Syarabil ulama'il amilin. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanir rahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ustadz Fajar Sofari Nugraha selaku General Manager Dompet Alfa Hong Kong. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita Ustadz Didi yang masyhur. Sebenarnya yang jiwanya Dompet Alfa Dede adalah Ustadz Didi. Didi, Masya Allah, Ustadz Didi. Namanya udah sesuai. Aduh, ini memang kita kalah setnya. Beliau nggak pakai dompet Alfa Didi, tapi beliau levelnya sudah masyhur. Beliau adalah Masya Allah. Terima kasih dompet Alfa sudah sampai ke Qatar Airlines. Masyhur. Dan juga Ustadz Abang Adi dan seluruh hadir yang di sini, mohon maaf saya belum mengetahui nama-nama lengkapnya, hanya sebagaimana termaktub, yakni Ustadz Ozali, Mas Imam Glenmore, Mas Win, Mas Abe, juga Mas Reno, seluruhnya tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Di sini namanya memang ya nama-nama beken semua. Tetapi iya, Pak Dirjis, masalah mohon maaf ya. Yang insya Allah semuanya masyhur di langit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan senantiasa mempersembahkan baik itu persembahan puja maupun persembahan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita sehingga hari ini kita masih diberikan hidup dan kehidupan. Oh, maaf saya belum menyapa para sahabat Dompet Duafa Hong Kong dan yang mengikuti kajian pada malam hari ini di kajian pekanan. Maka dari itu tiada henti pula kita senantiasa mempersembahkan puja dan puji syukur, baik itu fil lisan dengan mengucapkan kalimatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin, bil janan dengan mengakui bahwasanya seluruh nikmat yang kita dapatkan tidak lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pemberian yang luar biasa. Ini merupakan fadl, anugerah maupun taufik pertolongan. Karena min a'dhamin nikmat, di antara nikmat yang teragung itu salah satunya adalah diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan ketaatan. Untuk sampai di sini perlu energi, bukan hanya energi lahiriah, tapi di situ energi batiniah, sehingga dengan pancaran hidayah yang Allah pancarkan, kemudian diberikan pertolongan, yakni dapat melangkahkan kaki sehingga dapat sampai di sini. Itu dalam bahasa Qatrul Wais itu min a'dhamin ni'am. Salah satu di antara nikmat yang terbesar adalah diberikan pertolongan untuk dapat menjalankan ketaatan, dan itu satu anugerah. Maka Allah menyampaikan qul bifadlillahi
wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Semoga dengan senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan itu menjadikan kita akan senantiasa ditambah dan ditambah kenikmatan itu. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga adalah pancaran tanda kesyukuran itu dalam bentuk organ anggota tubuh ataupun harta benda ataupun apa saja yang Allah berikan kepada kita laksanakan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada qudwah hasanah kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya semenjak hari ini hingga akhir masa nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankan saya yang ada mendapatkan amanah untuk mengisi halaqah pekanan, ya. Ini sudah betul-betul halaqah ini. Halaqah kan zaman dulu adalah Rasulullah melingkar. Ini sudah betul-betul halaqah. Biasanya juga melingkar loh, di berbagai tempat di seluruh dunia. Iya, menghadap ke laptop masing-masing. Iya. Tadi bisa Masya Allah. hujan rintik-rintik. Iya, kalau pagi dengan bisa terbang aja. Alhamdulillah. Malam hari ini sungguh-sungguh halaqah itu benar-benar kita lakukan. Yang kedua kalinya, ini merupakan anugerah yang luar biasa saya katakan. Majelis ini selalu dihadiri oleh orang-orang yang menjadikan sebab turunnya rahmat, yang menjadi sebab turunnya rahmat. Yang salah satunya karena tamu datang, karena ada keterangan di dalam kitab itu, inna dhaifa idza dakhala baital mu'min dakhala ma'ahu alfu barakatin wa alfu rahmatin. Ya, sesungguhnya tamu apabila memasuki rumah orang yang beriman, maka bersamaan itu pula turun 1000 rahmat, turun 1000 barokah. Wallahu alam, kan memang tidak nampak ya. Ya, karena ini. Dan pada kesempatan kali ini berkaitan dengan guru kita JM Dompet Dungafa yang akan melaksanakan ibadah haji. Ya, Ustadz Abang Hadi menyampaikan temanya, Ustadz, apa ya ini beri musafar haji, buatlah tema apa. Sebenarnya nanti akan menyampaikan banyak Ustadz Fajar sambil ya mohon doa restu dan juga berpamitan dan seterusnya. Maka dari itu ya mungkin kaitannya dengan itu lah. Dan kepada para sahabat Dompet Duafa, ini segmentasinya kepada mereka dulu yang lebih, ini kan Dompet Duafa ya, kepada orang-orang yang duafa, yang dari sisi finansial ataupun yang lain sebagainya. Maka saya pertama akan menyampaikan berkaitan dengan haji terlebih dahulu. Kalau tidak salah baca ya di dalam kitab ringkasan ya, Khulasah Nurul Yakin. Iya, kalau Nurul Yakin kitabnya Khulasahnya ringkasan, karena ini yang masuk dikaji di pesantren sebagai dasar. Tapi sebenarnya orang ulama dahulu memang di dalam memberikan nutrisi sebagai pijakannya memang betul-betul kokoh ya. Kalau seandainya bisa hafal sebenarnya kemudian dikembangkan, maka akan mudah, tapi sayangnya dulu nggak sempat menghafalkan sehingga ya. Jadi ketika akan menyampaikan kajian dia harus buka-buka ya. Kalau tidak salah ibadah haji itu baru disyariatkan pada tahun ke-9 ya bisa dilihat. Tahun ke-9 Hijriah untuk ibadah hajinya ya. Baru kemudian sahabat Abu Bakar yang didaulat menjadi Amirul Hajj. Kemudian tanggal 10 baru Nabi melaksanakan kembali.
yang disebut dengan haji wada kalau tidak salah. Kalau umroh pada tahun keempat, tapi kemudian baru dilaksanakan tahun ketujuh, Pak ya. Dan nanti berkaitan dengan sejarah sudah ada pakarnya guru kita Ustaz Didi. Dan untuk memotivasi kita sekalian, sebagaimana kita tahu bahwasanya ibadah haji merupakan ruknun min arkanil Islam. Satu di antara rukun Islam yang terakhir, yang kelima. Dan dalam Islam, Allah menyampaikan berkaitan dengan menjalankan ketaatan karena kita dikhitobi dengan hukum taklifi, hukum yang wajib, dan seterusnya. Maka Allah menyampaikan fattaqullaha mastata'tum. Itu surat apa saya gak lupa. Bertakwalah kalian memang mastata'tum, as you can. Ya, kalau tidak salah ya, semampunya ya. Semampunya. Pada dasarnya seluruhnya dilakukan itu semampunya sesuai dengan kemampuan. Sholat semampunya dilaksanakan berdiri, tak mampu berdiri duduk, tak mampu duduk bisa berbaring, bisa tidur, bahkan ketika tidak bisa apa-apa isyarah, hanya dengan isyarah saja. Kalaupun sudah tidak bisa, tinggal disolati dan seterusnya. Begitu pula haji. Nah, kalau haji ini memang ada keterangan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya. Dan di antara kewajiban manusia kepada Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yakni orang-orang yang mempunyai kemampuan istita'ah, ya, istata'a, yastati'u, istita'an. Baik. Nah. Dan wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kufur atau mengingkari kewajiban ini, maka sesungguhnya Allah itu maha kaya. Dia tak membutuhkan sesuatu apapun dari alam ini. Artinya, kalaupun semua orang itu tidak melaksanakan ibadah, termasuk haji, walaupun itu mampu, ya, pada dasarnya Allah sama sekali tidak mempunyai kepentingan dalam hal ini, mengambil keuntungan, sama sekali tidak. Karena Allah itu maha ghaniyun, bukan berarti menjadikan Allah itu bertambah dan seterusnya dengan ketaatan seseorang, tidak. Tapi sejatinya adalah kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian sebagaimana maklum dan diketahui orang banyak, sebagaimana guru-guru kita menyampaikan, ibadah ini memang ibadah yang hanya orang yang berkemampuan saja. Baik itu kemampuan dari sisi finansial tentunya, kemudian kesehatan, kemudian dan sekarang mungkin keamanan dan lain sebagainya, ya. Fisik, apalagi sekarang fisik, ya. Karena walaupun ada kalanya ada orang yang secara fisik tadinya kurang, tetapi di sana ada yang tiba-tiba sehat, yang tadinya mampu, tapi artinya ketika sudah melaksanakan ke sana, yang terkena khitabnya adalah yang mampu pada waktu. Yang terkena khitab adalah yang mampu. Nah, tentu karena dompet du'afa itu adalah syarat dengan apa ya? Dompet du'afa. Dari kata do'if, dompetnya orang-orang yang lemah. Dalam arti yang memikirkan orang-orang yang lemah termasuk dari sisi finansial, termasuk dari sisi ilmu dan seterusnya. Termasuk saya akan menyampaikan hal ini. Dan jangan khawatir. Ini bagi orang-orang yang belum mempunyai kemampuan untuk melaksanakan itu, bahasa mudah. Karena Islam itu adalah win-win solution selalu. Ada win-win solution. Jangan khawatir. Ada amalan-amalan yang lain. Ini harus sering kita sampaikan. Dalam bahasa mu'idhah kan, dalam bahasa Jawa bisa diri itu bombong. Ya, Islam itu bombong ketika. Sebagaimana dulu ketika fuqaraul Madinah, orang-orang fakir dari Madinah, ya,
melakukan audiensi dengan Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan ahlul dusur yang orang-orang yang mempunyai finansial yang cukup. Mereka yusalluna kama nusolli. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, wahai Nabi. Rombongan mengadu audiensi. Audiensi di zaman dahulu. Nabi. Perwakilannya datang, rombongan ke sana. Menyampaikan. Wahai Nabi, mereka, ya, kami sholat, orang-orang kaya juga sholat. Ya. Mereka puasa, kami puasa, mereka juga puasa sama dengan puasa kita. Tetapi kami tidak bisa bersedekah sebagaimana mereka bersedekah karena mereka mempunyai kekuatan finansial. Mereka bisa haji, berjihad dan seterusnya. Nah, Nabi sebagai Nabi, Nabiur Rahmah, Nabi yang rahmatan lil alamin, nabinya orang-orang lemah juga termasuk, maka diberikan solusi. Bisa melaksanakan apa yang bahkan tidak bisa dilaksanakan, yang belum dilaksanakan oleh orang-orang kaya. Kalian bisa bersedekah dengan apa? Bertasbih, bertahmid, bertahlil. Iya. Salasan wa salasina marratan setiap sholat, ba'da sholatil maktubah, berzikir. Yang baca itu kemudian mereka menjadi tenang di antaranya. Dengan berzikir bisa menyamai lebih mereka. Gitu. Walaupun setelah itu diketahui bahwasanya amalan itu amalan yang luar biasa. Orang-orang kaya kembali dapat melaksanakan. Wah, ini mereka dapat juga zikir seperti kami nih. Ya itu memang sudah fadl anugerah Allah. Nah itu tuh bongbong. Artinya ada win-win solution. Nah, ya. Oh, ahlan wa sahlan. Enggak. Orang ganteng. Tapi sebelum itu, ya moga ahlan wa sahlan. Sebelum itu perlu juga motivasi. Motivasinya adalah sebagaimana kita ketahui bahwasanya Allah memberikan keutamaan dalam berbagai hal. Ya. Ada kalanya Allah memberikan keutamaan itu dari sisi waktu. Maka dalam 1 tahun ada 12 bulan, ada bulan-bulan tertentu yang memang dilebihkan oleh Allah. Termasuk misalkan Ramadan, dalam Ramadan ada Lailatul Qadar. Dalam 1 minggu Allah mengistimewakan Sayyidul Ayyam, hari Jum'ah yang melebihi Jumat yang lain. Ada waktu-waktu tertentu yang memang juga mustajab misalkan, ya, waktu mustajab seperti ba'da sholatil maktubah dan seterusnya. Artinya ada waktu-waktu tertentu yang diistimewakan yang melebihi daripada waktu-waktu yang lain untuk beribadah. Dari sisi sosok manusia, Allah memberikan keistimewaan tentu para nabi. Tidak ada nabi, tidak ada manusia yang melebihi kemuliaan daripada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu orang yang mengikuti jejak beri kehidupannya tentu akan juga takwanya lebih tinggi lah, itu tentunya lebih mulia di sisi Allah. Dan di antara malaikat Jibril, ya termasuk salah satu daripada malaikat Safarah. Ya dalam tingkatan Safarah yaitu malaikat Jibril, Mikail, Michael, bukan Michael Jackson, tapi Michael kan memang Mikail kan Michael kan ya, iya Michael, Israel, kemudian siapa lagi, ada 4 yang malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut ya, Israel, ya. Israeliat ya. Malakul Maut ya, Malakul Maut. Itunya bahasa Ibrani-nya itu ya. Jadi Malakul Maut. Tapi di dalam Qatrul Qais memang disebutkan kan banyak menggunakan Ibrani ya. Israel, Isra Abdun il Allah. Jadi Abdullah ya. Nah, begitu pula Allah melebihkan dari sisi tempat. Ya, ini memang sudah ketentuan Allah. Kita tidak bisa protes. Dalam bahasa pembagian nikmat itu adalah nikmat yang wahbiyun, pemberian paten. Ya. Ada yang kasbiyun bisa diupayakan, yang wahbiyun pemberian paten.
Nikmat pemberian paten seperti nikmat wahyunya kita ditakdiri menjadi manusia. Kita tidak bisa protes, kita ya Allah minta menjadi binatang, menjadi apa dan seterusnya. Takdir kita pemberiannya itu. Kemudian ditambah lagi jenis kelaminnya laki-laki. Tapi ada yang apa namanya kasbiyun, bisa diupayakan. Apa itu? Seperti al-jah, kedudukan, al-amwal, harta benda dan seterusnya. Ataupun badan kita menjadi baik, rambutnya akan buat gondrong, dibuat cepat dan seterusnya. Nah, termasuk waktu ini, termasuk tempat ini. Ada satu tempat, maka tidak ada tempat yang melebihi keutamaan dari Masjidil Haram ini. Sehingga Nabi menyampaikan, nah ini motivasi untuk kita sekalian. Ya. Sholatun fi masjidi afdolu min alfi sholatin fi masiwah. Sholat di masjidku, yakni di Masjid Nabawi ya misalnya, itu lebih utama daripada 1000 kali sholat fima siwahu, ya, di selain Masjid Nabawi. Artinya 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi, ya, sholat sekali di Masjid Nabawi dengan 1000 kali sholat di selain Masjid Nabawi itu masih lebih utama di masjid sekali. Ya, sholatun itu apa namanya di dalam adat ma'dud itu adalah bentuk mufrad. Ya, satu kali berarti satu. Sholatun, sholatani, sholawat sekali saja. Illa Masjidil Haram, kecuali di Masjidil Haram. Ini lebih-lebih lagi. Sholatun fil Masjidil Haram afdolu min mi'ati alfi sholatin fi masiwah. Sholat sekali di Masjidil Haram itu masih lebih utama daripada 100.000 kali sholat di selain Masjidil Haram. Kurang lebih Masjidil Haram itu ya apa 22 kilometers west, kemudian east 15 kilometers, kemudian north itu 12 kilometer, kemudian 7 kilometer north, dan northeast itu 16 kilometer. Di situ sholat sekali saja lebih utama daripada 100.000 kali. Kalau tidak salah hitung, saya mencoba hitung, kalau umur 54 ketemu hampir 100.000. Saya 154. Saya 54 tahun. Artinya, sungguh luar biasa keistimewaan dari keutamaan itu. Maka saya tidak membahas yang lain. Dari sekali sholat di situ, dia sudah apalagi dengan tawaf. Ya. Apalagi nanti ihram, wukuf, ya, kemudian tawaf, sa'i, dan seterusnya. Masya Allah, pokoknya ini motivasi. Motivasi. Tetapi, baru sahabat dompet duafa, bagi yang belum berkemampuan, jangan berkecil hati. Masih ada ibadah-ibadah lain yang setidaknya setara loh. Sebagai ya bukan pelipur lara ya. Gak saya mengatakan pelipur lara kok kasihan amat. Ya, pelipur apa ya? Ya Allah itu maha maha mengerti lah. Nabi juga Nabi Rahmah. Nabi untuk semua, bukan hanya untuk orang-orang yang mampu. Bukan Nabi untuk mampu. Maka saya perlu juga menyampaikan, kan ini dompet apa harus ya kepada mereka harus jeli, sehingga harus banyak menyampaikan. Kita mencoba mencari beberapa riwayat, termasuk riwayat Ahmad. Ya. Itu ada keterangan salah setidaknya, nah, setidaknya sahabat dompet duafa Hongkong. Ada riwayat an Abi Umamah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Man masya ila sholatin maktubatin fil jamaah fahiya kahajj. Rawi Ahmad. Barang siapa yang berjalan menuju sholat fardu dengan berjamaah, artinya membiasakan diri sholat berjamaah, itu fahiya
hajjah. Ia laksana ibadah haji. Di situ ada huruf kaf. Huruf kaf dalam balaghah kalau tidak salah itu ada tasbih. Satu alat, satu huruf dalam rangka menyamakan sebagai perumpamaan. Ada kaf, ada mislu, ada yang lain ya. Kal, di situ kahajja atau mislu. Nah, tapi redaksinya menggunakan seperti. Walaupun tidak sepadan betul, tetapi laksana. Ibadahnya laksana. Laksana. Sehingga kalau sudah laksana, alhamdulillah. Ada cara lain bagi yang tidak mampu. Ya, ya. Artinya, kalau sudah ada apa namanya sebutannya namanya apa ya? Ada alternatif yang lain. Adakah dari sahabat dompet duafa itu sudah terdetik dalam hati karena belum adanya kemampuan, tetap memohon, tetap berupaya dan berusaha. Sudahkah ada kerentek pentule hati bahasa ada qasdu syai'in muqtaronan bifi'li, ada satu penyengajaan yang disertai dengan pekerjaan, karena itu baru dikatakan niat dalam rangka untuk menggapai itu. Ini menjadi pertanyaan. Ada yang ya karena ketidaktahuannya. Satu, yang kedua untuk bombong, ini kan belum bombong. Bahasa maaf ya, bombong, paham ya, bombong itu. Bombong itu membesarkan hati lah, membesarkan hati karena supaya Bombong satu perang. ada bombong sambutan. Iya. Satu. Si Bambang Saputra. Yang kedua dari riwayat Anas dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga man shalla subha, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, ya, ya. Kemudian apa? Summa qa'ada, kemudian tetap duduk di tempat, yazkurullaha, dan berzikir kepada Allah, baca Quran, ya, ngaji dan seterusnya, hatta tatlu'a syamsa, hatta tatlu'a syamsu, ya, hatta tatlu'a syamsu sebagai ya, sehingga matahari itu terbit, ya. Kemudian summa sholat rakaataini, kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini ada yang mengatakan duha ataupun isyraq. Isyraq sebenarnya tidak langsung ya, tapi beberapa ada yang memahami ketika itu langsung, padahal ada keterangan durasi waktu setelah kurang lebih 18 menit lah, setelah itu baru kemudian baru dikatakan. Nah, tergantung masjidnya juga ya. 10 menit. Oh iya. Ya, ya, makanya kontekstual. Iya, atau betul. Tergantung tempatnya, masjidnya dan seterusnya. Jakarta banyak 20 menit. Iya. Nah, itu kemudian jawab syartinya apa? Karena kehajatin wa umrotin. Itu laksana haji dan umroh, Pak. Laksana haji dan umroh. Maka pada waktu kajian ini beberapa saya kampanye juga. Kampanye pada waktu itu, kampanye ketika haji di ya ibu-ibu, bapak-bapak yang memang belum itu, dan kemudian kita sampaikan ini. Dan setelah ini, adakah kemauan untuk melaksanakan itu karena belum adanya kemampuan untuk melaksanakan itu, ataupun sudah mendaftar tapi memang daftar tunggunya masih 25 tahun kemudian dan seterusnya. Iya. Maka bisa dilakukan. Ya, ini salah satu cara juga untuk menggiatkan apa namanya ngaji batas subuh. Karena majlis kami tetap saja batas subuh. Iya. Iya. Akhirnya ada yang meninggal satu, alhamdulillah ada yang datang satu. Jadi kurang lebih masih tetap kita subuh. Tapi setidaknya iya, ada yang meninggal dan meninggalkan. Tapi orang yang itu istiqomahnya betul menjadi wah, alhamdulillah untuk mengikat itu. Mari bareng-bareng itu kita haji. Ustaz mau berangkat haji ya? Mohon doanya, insya Allah saya juga akan haji. Tapi saya melalui Hong Kong, ya. Oh, semuanya mendoakan. Rombongan datang ke rumah. Tuh gitu. Majelis sana datang ke rumah. Sekarang saya mundur itu betul. Iya, setelah itu saya sampaikan ini. Mau saya ajak untuk haji? Ah, belum punya, belum cukup. Baru kita terangkan. Setelah itu
Iya, sudah mantuk-mantuk. Ya doanya, saya akan haji. Saya akan nanti di Masjid Ammar bersama Pak Ghazali. Insya Allah di sana. Saya terangkan itu. Oh, tapi sudah datang semuanya itu Ustaz. Tahun yang lalu. Rombongan majelis yang biasa kita kan pamitan dulu. Kan akan berangkat tugas 1 bulan. Rombongan jamaah bawa oleh-oleh disanguni lagi. Ini berkah betul loh. Alhamdulillah saya terima. Hah? Enggak, itu tahajatin umroh tamat sempurna. Nabi mengatakan sempurna 3 kali lagi. Ya, maka dari itu ya. Nah untuk kali ini karena ada musola yang harus dihidupkan, memang saya senantiasa di sini belum ke sana. Padahal saya sudah angan-angan nanti Idul Adha kan ada ustadz yang lain datang ke sini. Lah bisa gantian tuh. Saya ingin ke sana haji gitu loh, sama umroh. Tapi ini belum ada juga, jadi belum berani meninggalkan tempat ke sana. Baik. Kemudian yang ketiga nih sebagai man ghuda ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan. Barang siapa yang pagi-pagi datang ke masjid yang tidak lain memang dia ingin belajar, ingin mengaji dan seterusnya. Au yu'allimahu atau mengajar. Kanalhu ka ajri hajin taman. Itu juga laksana ya, haji sempurna. Tabrani. Maka dari itu pada sahabat dompet wafa yang memang saat ini belum diberikan anugerah oleh Allah kemampuan, tenang saja, jangan khawatir, kita masih dapat melaksanakan amalan-amalan yang lain seraya tetap berharap warojaan agar supaya dapat melaksanakan ibadah haji. Tetapi mari kita laksanakan ibadah yang lain yang setidaknya setara, melaksanakan haji, melaksanakan umroh dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan memberikan waktu nanti kepada Ustadz Fajar untuk pamitan, karena ada seorang laki-laki ya, riwayat daripada sahabat Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, qala ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini apa namanya, kita mau minta doa nanti kepada Nabi. Ada riwayat dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya apa? Salasu da'awatin. Ada 3 doa. Ya. Mustajabat yang mustajab. La syakka fihinna. Tidak ada keraguan di dalam 3 doa itu. Tidak ada keraguan untuk tidak dijabahkan. Satu adalah da'watul mazlum. Doanya orang-orang yang terzolimi, yang teraniaya. Kemudian dakwatul musafir, doanya orang yang bersafar. Yang ketiga adalah dakwatul walid ala walidihi, ya, terhadap anaknya. Dan nanti kita juga akan minta doa ya di sini dan juga ketika nanti sudah bersafar. Di samping itu juga ada seorang laki-laki yang minta didoakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika akan melakukan safar. Ya, itu riwayat daripada Anas. Anas, ya, diriwayatkan dari sahabat Anas, qala ja'a rajulun ila Nabi. Datang seorang laki-laki yang di situ tidak disebutkan siapa karena menggunakan redaksi nakiroh, masih universal. Masih tidak diketahui, hanya orang laki-laki datang kepada Nabi. Kemudian berkata, ya Rasulullah, inni uridu safaran. Sungguh aku akan melakukan perjalanan. Fazawiduni, maka aku mohon kepada Anda untuk memberikan bekal kepadaku. Kemudian Nabi berkata, qala zawwadakallahu taqwa. Semoga Allah memberikan bekal kepadamu, yakni bekal takwa. Setelah itu, zidni ya Rasulullah, aku mohon tambahan doa. Ya,
Kemudian Nabi menambahkan, wa ghufara dzambaka, semoga Allah memberikan ampunan kepadamu. Zidni ya Rasulullah, sekali lagi mohon, sehingga 3 kali, mohon aku berikan tambahan doa. Kemudian wa yassara laka al khairu haitsu ma kunta, semoga Allah memudahkan urusanmu di mana saja berada. Kalau kita amati doa 3 ini seolah hanya zawwadakallahu taqwa, semoga Allah memberi bekal takwa. Itu wah, luar biasa sekali. Artinya semoga misalkan Ustadz Fajar Sofari akan melaksanakan haji, diberikan doa yang pertama sebenarnya sudah cukup. Semoga Allah memberikan bekal takwa, diberikan bekal dapat melaksanakan ketakwaan seluruh rangkaian manasik, baik itu ihram, baik itu wukuf, baik itu tawaf, sa'i dan tahallul, dapat melaksanakan itu sudah doa yang itu sudah menyeluruh, itu sudah umum. Ya. Nah, ditambah lagi kemudian masih minta, untungnya ini masih minta tambahan, sehingga kemudian menjadi apa? Di antara yang menjadikan sebab kita sekalian ada tambahan ini, semoga Allah mengampuni. Ya, setelah dapat melaksanakan seluruh rangkaian manasik, mendapatkan ampunan dari Allah. Ini luar biasa sekali. Maka jasa besar siapa rajulun ini? Ya, ini perlu. Yang ketiga, wayassarulakal khairu haitsu ma kunta, semoga Allah memudahkan urusanmu di mana saja berada. Tentunya dalam hal ini, dalam manasik itu diberikan kemudahan. Ada kalanya memang orang tua nggak bisa jalan tuyuk-tuyuk, gila bisa. Seolah-olah ini beberapa kisah ya wallahu alam yang mengatakan betul-betul sebenarnya sangat susah, sangat sumpek, sangat berdesak-desakan, very crowded. Tapi tiba-tiba seolah dituntun, betul-betulnya dituntun. Ada orang mempersilahkan terus sampai di sana. Ini wayassarulakal khair, dimudahkan. Bisa sampai ke sana, bisa mencium Hajar Aswad dan seluruhnya. Betapa banyak kisah-kisah yang inspiratif yang disampaikan oleh para jemaah haji yang mengatakan dimudahkan dan seterusnya. Apalagi dalam setiap urusan di mana saja. Buat ini sangat doa yang luar biasa. Maka doa ini kita doakan untuk kepada Ustadz Fajar Sofari, semoga Allah memberikan bekal kepadanya, bekal ketakwaan, dan memberikan ampunan atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Dan Allah memudahkan segala urusan, khususnya dalam urusan manasik dan juga urusan-urusan kebaikan di dalam memanajerial, di dalam memimpin, di dalam berkhidmah di dompet Allah. Saya sanggup sangat salut kepada beliau. Beliau seorang dai, seorang ustadz yang tahun 2014 satu angkatan dengan kita. Beliau tidak diturunkan dengan bersabar, tidak dikirim bersama dai-dai ke berbagai negara ke seluruh dunia, tapi beliau langsung masuk sebagai tim yang memanajerial para dai, berkhidmah, ditempatkan untuk berkhidmah kepada yang kan apa kebutuhannya, apa yang harus dilakukan, dan suruh masuk tim. Tapi setelah itu dengan kesabaran ketabahannya, bahkan dia harus bertugaskan ketika menahkodai di pesantren mu'allaf, sehingga dia harus seluruh Indonesia bisa dikunjungi. Setelah itu kemudian sampai karena khidmah beliau yang full out untuk umat, slogannya bagaimana berkhidmat kepada umat. Hanya seorang di sini. Tetapi Masya Allah. Dan mudah-mudahan juga dimudahkan urusan-urusan tersebut, khususnya urusan ketika berangkat haji. Allah mudahkan segala urusannya, diberikan kesehatan dan seterusnya. Mungkin doa-doa itu yang kita panjatkan untuk haji dengan Ustadz Fajar. Ya mungkin demikian dan sekian yang dapat saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan. Semoga Allah memberikan ampunan atas segala kesalahan yang saya sampaikan dari berbagai pandangan, dari berbagai hadis yang saya sampaikan, dari ayat yang saya bacakan, yang saya terangkan. Mudah-mudahan Allah memberikan ampunan. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang maha benar. Banyak kekurangan, salam, mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya mungkin khusus pada
Apa? Sekarang di Facebook, Facebook nanti. Ya nanti Selanjutnya perlu kita kami kan berkesempatan pada tambah Ustaz Fajar tentang untuk terus. menyampaikan sedikit pesan-pesan buat kita semua yang ada di tanah Hong Kong dan semua teman-teman sahabat Tomita Farmer. Boleh Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Badrus dan bapak-bapak serta jamaah Zoom ya. Kalau bahasanya Pak Haji kan jamaah Zoom ya. Jamaah Zoom ya. Sumia. Alapor Sumia. Masya Allah. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama ya buat mempersingkat yang ada di streaming juga. Mohon doanya untuk kami. Tidak hanya saya tapi juga para warga negara Indonesia ingin berangkat haji di tahun ini. Kalau di Halakoh Jumat ada Pak Sesa, ada Pak Ardi Yuda, ada Pak Farid, dan kawan-kawan yang lainnya, Pak Sugeng ya dari Tugu Insurance ya, Pak Bobi dan teman-teman di Klinik Quran ada Bu Sutini dan lain sebagainya. Kami memohon doa atas kelancaran, mudah-mudahan kelancaran ibadah kami, kemudian mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur, dan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Rasulullah SAW, orang yang haji mabrur kan nggak ada balasan selain jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berusaha bagaimanapun ingin menjadi haji mabrur. Dan selanjutnya kami juga memohon maaf apabila pasti banyak salah, bukan apabila pasti banyak salah, kekurangan, kehilafan kami. Kami memohon maaf sedalam-dalamnya atas nama pribadi dan rekan-rekan yang mau berangkat ya dia dari Hong Kong ini. Mohon doanya mudah-mudahan kami selamat pulang pergi, kemudian bisa bermanfaat untuk umat kembali. Amin ya rabbal alamin. Itu mungkin closing statement untuk yang di streaming dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan perjalanan beliau serta rombongan dari Hong Kong diberikan kelancaran dan kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk teman-teman yang di Facebook Berbeda Hong Kong, terima kasih sudah menyimak sesi pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan semakin memberi semangat kepada kita semua untuk beribadah haji. Tetap ada niat besar, niat jangka panjang untuk pada saatnya kita setelah Allah panggil, Allah mudahkan, Allah sempatkan untuk beribadah haji ke tanah suci Baitullah. Dan mudah-mudahan juga tapi walaupun tadi sudah disampaikan, walaupun belum sempat sana, ada berbagai amalan-amalan yang bisa yang setara dengan nilai ibadah haji. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Beritahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.